Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Tren Gadget bersama saya Randi tentunya. Nah, sekarang saya lagi pegang Poco X8 Pro, sebuah HP dari Poco ya, terbaru. Baru aja rilis beberapa hari yang lalu dan sekarang dia tuh lagi fase penjualan awal, dimana seperti biasa ya, mereka akan kasih beberapa potongan harga. Dan yang saya pilih sekarang adalah yang varian 8512 GB. Nah, harusnya yang varian 512 GB ini itu harganya setelah diskon dari mereka gitu ya, di early sale-nya itu ada di 4,8 juta, tapi sekarang saya dapat di harga 4,3,5 juta. Jadi 4,4 juta lah ya, itu worth it banget karena ada potongan dari Shopee gitu. Jadi lumayan banget ya, dengan harga yang sama dengan yang varian 256, saya dapat varian yang 512. Nah, sambil saya buka, saya akan tampilin juga ya untuk spek lengkapnya. Jadi saya nggak akan sebutin terlalu detail, karena takutnya saya ada salah sebut. Jadi mending saya tulis aja di bagian samping-samping gitu. Nah, jadi ceritanya saya itu kan kemarin lagi pengen nyoba ya Poco X8 Pro ini, tapi bingung tuh mau yang X8 Pro biasa atau yang X8 Pro Max gitu. Tapi ternyata dari harga diskonnya tuh lebih worth it yang X8 Pro. Kemarin saya dapatnya gitu ya, karena harganya murah banget, jadi ya udahlah sikat aja yang Poco X8 Pro ini. Oke, jadi di sini kita dapat biasanya ada tampilan ini, Poconya beraksi ini. Kemudian di sini ada sebuah tempat yang dimana harusnya di sini ada ini si SIM ejector ini. Kemudian ada juga buku-buku manual, stiker-stiker dari Poco, dan tentunya ada juga casing. Ya, kita lihat casingnya dulu. Jadi casingnya ini dia bukan yang bening doang gitu ya, tapi dia yang warna gelap gini. Kayaknya mirip sama yang X7 Pro dulu ya, model casingnya gitu ya. Oke, kayak gini. Sip. Ini juga lentur ya, bukan yang hard case, jadi harusnya feel-nya memang nggak sesolid hard case gitu. Tapi lumayan lah dapat casing kayak gini, daripada kita harus nyari. Gitu. Nah, sekarang kita ke HP-nya, kita keluarin dulu. Wah, itu dia. Ini HP-nya di sini. Terus di bagian bawahnya tuh ada sebuah kabel charger ya, dimana dia tuh udah Type-C. Oh, masih ini ya, belum Type-C to C, tapi Type-C ke A gitu. Jadi belum C to C. Oke, kemudian di sini kita dapat juga charger. Chargernya itu di 100 watt. Gitu. Lumayan untuk harga 4 jutaan, di kelas 4 jutaan ini kita dapat 100 watt itu udah bagus banget. Dan memang si Poco X8 Pro ini kan dia ada peningkatan baterai ya dibandingkan si X7 Pro. Jadi dia sekarang baterainya di 6500 mAh. So sangat wajar sekali kalau kita dapat charger yang juga kencang gitu, biar ngecasnya nggak kelamaan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk HP-nya. Oh, di sini ada kertasnya. Ini dia HP-nya dengan beberapa fitur-fitur yang ditonjolkan ya. Dimensity 8500 Ultra, 100 watt tadi hypercharge-nya, terus juga dia 6500 baterai, dan sekarang layarnya itu menyusut ya dibandingkan yang X7 Pro kemarin, jadi sekarang di 6,59 inch. Ya, resolusinya masih tinggi dan 120 Hz AMOLED. Kemudian untuk kameranya 50 megapiksel dengan OIS. Kita buka aja. Ya, seperti ini tampilannya. Oke, ini yang warna putih ya. Kelihatan cakep. Sip, seperti ini untuk yang warna putih. Nah, impresi pertama saya adalah ini tuh kerasa compact sih, karena saya kan udah pernah nyoba yang X7 Pro ya. Itu dia layarnya gede, lebih gede dari yang ini, 6,7 inch kalau nggak salah, hampir sama kayak Oppo saya ini ya, Oppo yang X9 Pro. Nah, itu dia lebih gede yang dulu, sekarang lebih compact dikit. Jadi senyaman itu sih bedanya ya, waktu di tangan itu lebih compact, lebih genggam Apple, dan bisa dioperasikan dengan satu tangan gitu, daripada yang dulu gitu. Oke, palingan ini saya setup dulu ya, dan nanti coba kita buka beberapa aplikasi, dan termasuk juga benchmark dan beberapa aplikasi yang pengen saya tes sekarang. Oke.
Oke, jadi ini sudah saya setup ya, dan ini keesokan harinya sebenarnya. Oke, jadi beberapa hal udah saya setup sesuai dengan preferensi saya. Kemudian di sini ada always on display bisa kalian lihat, tapi seperti biasa ya kalau Xiaomi yang seri bukan flagship itu always on display-nya cuma 10 detik. Jadi ya nggak always ya sebenarnya. Kemudian di sini saya udah set juga untuk fingerprint-nya dan performanya dia cepat gitu dan akurat juga ya. Ini saya nggak ngedouble untuk registeringnya. Oh ini gagal. Oke, sip. Jadi oke sih ya untuk fingerprint-nya masih bisa diandalkan. Nah, kemudian ini untuk tampilan UI-nya ya pakai HyperOS versi 3. Kemarin malam udah diupdate menjadi yang patch untuk bulan Februari. Jadi awalnya itu bulan Desember ya untuk security update-nya, tapi sekarang udah di Februari 2026. Kayak gitu. Kemudian di sini saya juga udah ngecek untuk benchmarknya pakai Antutu, itu dia dapat skor 2,1 juta. Jadi untuk sebuah mid-range di harga 4 jutaan, ini tuh udah gede banget, udah kenceng banget lah ya, udah bisa digeber pakai game yang mayoritas ada di Play Store gitu. Terus juga saya sempat untuk install Genshin Impact ya. Kemarin semalaman saya download dan kita coba aja untuk main. Oke, ini dia ya Genshin Impact. Jadi di defaultnya dia tuh dapat settingan medium di sini ya. Dia dapat medium yang defaultnya. Saya nggak ubah-ubah karena harusnya kan si gamenya juga udah ngukur ya untuk kemampuan device kita tuh seperti apa. Jadi saya nggak ubah-ubah sampai ke high banget. Dan untuk performanya ini tuh masih tergolong nyaman sih. Karena nggak ada lag ya kalau yang di medium ini. Mungkin kalau kita paksa ke high itu bakalan ada stutter, tapi so far ini so good gitu. Dan untuk bodinya sendiri, untuk HP-nya itu udah kerasa anget kalau kita main sekitar 30 menit ya. Itu udah kerasa anget. Cuman kemarin saya nyoba untuk main 30 menitan itu nggak sampai sepanas itu sih. Apalagi kalau kalian pakai casing yang agak tebal ya, itu pasti masih bisa diatasi lah untuk panasnya. Gitu, ini untuk performa gamingnya. Ya, lanjut di bagian belakang itu sebenarnya di sini ada kayak LED notification gitu ya. Kalau misalkan kita dapat notifikasi dari aplikasi, kita bisa aktifin lewat setting dan tampilannya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jadi dia akan nyala-nyala putih gitu. Dan cuman bentar sih, tapi dia nggak stay terus gitu ya. Tapi lumayan lah kalau misalkan kita lagi telungkupin HP-nya, at least kita bisa dapat notif lah ya, bisa dapat info kalau ada seseorang yang ngechat kita gitu. Terakhir sebelum saya tutup, apakah di HyperOS 3 ini ada iklannya ya di X8 Pro? Jawabannya adalah ada. Jadi beberapa tempat kemarin saya nemu ada iklan-iklannya gitu. Pertama kalau misalkan kita akses wallpaper gitu ya, mau ganti wallpaper itu kadang nah ada iklan kayak gini ya. Ada iklan aplikasi-aplikasi gitu, terus juga kadang kalau saya lagi ngapain gitu adalah iklan yang muncul gitu ya. Memang belum masif, tapi ada atau enggak ya jawabannya ada. Dan walaupun pasti di luar sana banyak pengacara untuk ngilangin, saya anggap itu tetap ada iklan gitu, karena kan saya ngelihatnya HP yang udah siap pakai itu kayak gimana gitu ya. Jadi kalau ini misalkan yang dipakai HP-nya sama orang yang bukan tech reviewer, bukan yang geek banget, ya pasti nganggapnya ini ada iklan gitu. Karena kan orang ada juga yang males ya buat ngulik-ngulik sebegitunya buat ngilangin iklan gitu. Jadi buat kalian yang mungkin nggak terlalu pengen ngulik ya pasti akan terima dengan adanya iklan kayak gitu. Oke, mungkin sekian aja ya untuk unboxing dan first impression saya. Jadi di sini saya tadi ngejelasin ada beberapa hal gitu ya terkait HP-nya sendiri, kemudian juga performa gamingnya dan benchmarknya, dan juga soal UI-nya gitu ya. Jadi saya impresinya cukup oke, terutama dengan desain yang sekarang udah semakin compact. Ini tuh enak banget sih. Ya walaupun sekarang 6,5 itu hitungannya compact ya. Tapi itulah daripada yang dulu X7 Pro yang gede banget, saya lebih mending yang ini, lebih enak handlingnya. Dan UI-nya juga udah yang paling baru ya, HyperOS 3. Nanti saya coba lebih jauh gimana untuk pengalamannya. Next mungkin saya nggak akan yang full review, tapi saya lebih ke
ngetes kameranya aja. Jadi nanti di video terpisah saya pengen bawa HP ini buat jalan-jalan dikit gitu ya. Saya ngetes kameranya dari foto-fotonya dan videonya. Tunggu aja. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah stay sampai akhir ataupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!